Cie, dua, tiga. Dan sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabar Rantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kami akan membahas tentang proyek Sitinjau Lawik yang akan segera dimulai 1 semester tahun ini loh Sobat. Tentunya ini kabar yang sangat menggembirakan bukan bagi kita semua. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, mari sama-sama untuk subscribe, like, dan juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya ya Sobat, agar kalian tidak ketinggalan dari berita menarik dari kami selanjutnya nanti. Terima kasih. Sitinjau Lawik merupakan jalanan ekstrim yang menghubungkan kota Padang dan kota Solok, yang berjarak sekitar 6 km. Sedangkan panjang keseluruhan jalan nasional yang menghubungkan Padang dengan Solok ini berjarak 53 km. Jalan ini merupakan jalan nasional sekaligus jalan lintas Sumatera yang menghubungkan ke Damasraya, Jambi hingga ke Pulau Jawa yang ramai dilewati oleh orang maupun barang dan truk-truk besar yang mengangkut logistik mengarah ke kota Padang atau sebaliknya. Meskipun jalan ini ekstrim tapi ramai dilewati, karena merupakan jarak terdekat dari Solok menuju kota Padang dengan jarak 53 km sekitar 1,5 jam perjalanan. Alternatif lainnya adalah melewati kota Padang panjang, tapi jaraknya lebih jauh hampir 3 kali lipat, yaitu dengan jarak 132 km. Sitinjau Lawik ini berada di kawasan hutan lindung dengan tingkat kemiringan jalan mencapai 45 derajat. Jalanan ini penuh dengan tanjakan dan turunan terjal, dipenuhi belokan tajam, tebing, dan jurang mengikuti kontur perbukitan. Selain itu, pada saat hujan gerimis biasanya diselimuti oleh kabut tebal yang dapat mengganggu jarak pandang pengendara, sehingga pengendara harus ekstra hati-hati agar tidak terperosok ke jurang. Dikarenakan memiliki kemiringan yang ekstrim, maka di daerah Sitinjau Lawik ini rawan terjadi kecelakaan dan tanah longsor yang mengakibatkan kerugian material dan imaterial hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Menurut data dari Polresta Padang, selama periode tahun 2016 sampai tahun 2020 sebanyak 50 kecelakaan, meninggal 19 orang, luka berat 9 orang, luka ringan 111 orang. Selain itu, untuk truk yang bertonnase besar seringkali gagal menanjak, kendaraan hilang kendali rem blong yang sering menyebabkan kecelakaan beruntun, dan kendaraan masuk jurang. Jalanan Sitinjau Lawik merupakan salah satu urat nadi perekonomian Sumbar. Arus barang yang datang dari Jakarta dan provinsi tetangga seperti Lampung, Palembang, dan Jambi harus melewati jalanan Sitinjau Lawik yang merupakan bagian dari Jalan Trans Sumatera. Terputusnya jalur di Sitinjau Lawik akan menghambat kelancaran arus barang ke Padang yang efeknya secara ekonomi akan terasa dan naiknya inflasi daerah. Proyek pembangunan flyover Sitinjau Lawik ini sudah diinisiasi pembangunannya sejak tahun 2012 silam, bahkan sudah ada studi kelayakannya. Tapi hingga tahun 2019 rencana itu menguap begitu saja dan hilang begitu saja.
Pada tahun 2019 Komisi 5 DPR RI dengan Bupati Epyardi mengusulkan kepada Kementerian PUPR agar pembangunan flyover Sitinjau Lawik dipercepat karena terjadi rawan longsor dan kecelakaan lintas yang terjadi setiap hari. Pada bulan tanggal 29 Januari tahun 2021 pemerintah Provinsi Sumbar melalui Wakil Gubernur Nasrul Abid dalam rapat pembangunan infrastruktur Sumbar kembali menyampaikan usulan kepada perwakilan Kemenko melalui Joko Hartoyo selaku Asisten Pengembangan Wilayah. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi terkait pembangunan jembatan layang atau flyover panorama 1 Sitinjau Lawik Kota Padang dan didanai oleh APBN. Sebagai tindak lanjut dari usulan itu pada tanggal 8 April tahun 2021 Menteri PPN Bappenas Soeharto Monoarfa mengunjungi rencana pembangunan flyover Sitinjau Lawik di Lubuk Kilangan Padang. Pada kunjungan tersebut Menteri PPN Bappenas mengatakan bahwa pembangunan flyover Sitinjau Lawik telah masuk ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional prioritas bersama 35 major proyek RPJMN lainnya di seluruh Indonesia. Pembangunan flyover ini menjadi prioritas karena untuk mengatasi kecelakaan pengendara. Untuk saat ini sudah ada kabar baik bagi kita semua karena proyek Sitinjau Lawik sudah memasuki proses tender yang ditargetkan pada semester 1 tahun ini loh sobat. Kita sudah sambangi Kementerian PUPR dan bertemu dengan Dirjen Bina Marga Pak Hedi Rahadian kemarin. Lalu membahas soal flyover dan sejumlah proyek lainnya, kata Wakil Gubernur Sumbar Audi Joinaldi yang dihubungi Kompas.com, Rabu, tanggal 30 Januari tahun 2024. Audi menjelaskan soal pembangunan flyover Sitinjau Lawik. Kementerian PUPR telah memberikan respons positif. Kementerian sambut positif dan segera dilakukan proses tender, kata Audi. Untuk proyek strategis lainnya, kata Audi, pihaknya juga membahas pembangunan tol Cicincin Bukit Tinggi, penataan Kelok 9 dan usulan Inpres Jalan Daerah. Audi mengatakan, terkait dengan usulan pembangunan ruas tol Cicincin Bukit Tinggi, Dirjen Bina Marga menyebut akan segera membahasnya dengan kementerian terkait agar bisa kembali masuk sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Sedangkan untuk usulan proyek penataan Kelok 9, sambung Audi, dalam tahun ini pihaknya akan segera menyusun master plan. Nantinya, itu akan diserahkan ke Kementerian PUPR sebagai bahan acuan, baik untuk penganggarannya maupun untuk pembangunannya. Rute ekstrim di jalur Padang-Solok, menurut Audi, pihaknya sangat serius menyiapkan proyek strategis tersebut agar bisa terlaksana dengan baik. Kita datang karena kita serius. Apalagi apa yang kita usulkan ini telah menjadi kebutuhan mayoritas masyarakat di Sumbar. Bahkan sebelumnya, hal ini juga telah dibahas Gubernur dengan Menteri PUPR pada awal Januari lalu. Artinya sekarang kita sifatnya memfollow up kembali agar menjadi lebih matang, kata Audi.
Kini kita sebagai masyarakat hanya tinggal menunggu saja atas pembangunan proyek ini. Sebagaimana mestinya jalan raya ini adalah jalan penghubung antar kota, sehingga banyak dilalui oleh pengendara yang ingin berpergian. Juga banyak distribusi bahan pangan yang melewati sini, sehingga banyak truk-truk juga yang melewati jalan ini. Jalan ini dibilang cukup berbahaya, apalagi untuk para pengemudi yang baru melewati jalan ini. Jalan yang curam dan juga tikungan yang tajam. Maka dari itu pembangunan dari proyek ini menurut Mimin sih sangat berguna. Selain mengurangi tingkat kecelakaan Yegada di jalan ini, juga pastinya distribusi barang dan pangan pastinya akan menjadi lebih mudah lagi. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kami tentang proyek Sitinjau Lawik ini. Sebelum kami akhiri, jangan lupa untuk like, komen, serta juga jangan lupa untuk subscribe-nya ya sobat. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton video dari kami sampai selesai. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia ya sobat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya ya. Bye-bye.